dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa jumhurul ulama'i ala annaha fil ashril awakhiri min ramadana wa fil autari minha arja. Jamaah Maulid Ad-Dimai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya berkah. Amin. Kalau tidak ada halangan dan arah melintang, insyaallah taala Maulid di tempat kita pada hari Minggu 10 hari lagi, kurang lebih minggu besok, Jumat, Sabtu, minggu besok itu di Cipayung, minggu berikutnya di tempat kita. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan dan kita inginkan. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi kita semua mendapat berkah. Amin. Pengajian kita masih dalam bahasan mengenai Lailatul Qadar. Pada pengajian yang sudah telah dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu kadang dibukakan oleh Allah kepada seseorang dan orang tersebut dapat melihat cahaya yang terang benderang, dan ia pun bisa melihat pintu langit terbuka, malaikat ada yang turun, ada yang naik ke langit. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang siapa yang dibukakan Lailatul Qadar oleh Allah atasnya, ia dapat melihat semua makhluk bersujud ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakannya. Mengenai bagaimana makhluk itu bersujud kepada Allah, tentu saja tidak akan pernah dapat kita mengerti terkecuali kita menyaksikan dengan ainul basirah kepada hal tersebut. Karena terlalu banyak hal-hal yang tidak akan dapat kita mengerti terkecuali kita sendiri yang mengalaminya. Jumhurul ulama'i, jumhur itu mayoritas. Mayoritas ulama ala anna fil ashril awakhiri, menetapkan bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Berarti dari mulai tanggal 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Adanya itu di sana. Ini menurut mayoritas malaikat. Wa fil autari minha arja, dan pada tanggal-tanggal ganjil daripada 10 hari terakhir tersebut itu lebih diharapkan ketimbang di tanggal yang genap. Begini, 10 hari terakhir itu menurut adanya Lailatul Qadar menurut mayoritas ulama, dan pada tanggal yang ganjil lebih diharapkan ketimbang tanggal yang genap. Tetapi tidak berarti bahwa pada tanggal yang genap tidak terjadi Lailatul Qadar. Bisa saja pada tanggal 26, cuma lebih diharapkan pada tanggal yang ganjil. Itu menurut mayoritas ulama. Waqad kushifa ba'dul arifina lailatas sabi asyara wa ilaihi dhahabal Hasanul Basri.
dan sungguh telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebahagian daripada orang-orang yang al-arif billah. Lailatul Qadar itu pada tanggal 17 daripada bulan Ramadan, bukan di Asyur Awakhir tadi pada tanggal 17. Wa ilaihi dhahabal Hasan al-Basri. Nah, kepada pendapat ini telah memilih Imam Hasan al-Basri. Wa qala ba'dul ulama'i, dan telah berkata sebahagian daripada ulama, innaha awwalu lailatin min Ramadan, bahwa Lailatul Qadar itu pada malam pertama daripada bulan Ramadan. Wa dhahaba jama'atun minal akabiri. Wa dhahaba itu maknanya berjalan, pergi. Tapi yang dimaksud di sini adalah memilih. Wa dhahaba jama'atun, dan telah memilih sekumpulan minal akabiri daripada orang-orang besar, pentolan muslimin, annaha laysat lailatan maksusatan, bahwa Lailatul Qadar itu bukan pada malam yang ditentukan, walakinnaha tantaqilu fi layali Ramadan, tetapi Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di malam-malam Ramadan. Menurut ini bisa jadi tahun ini tanggal 1 Ramadan, besok malah tanggal 10, Ramadan berikutnya malah tanggal 8, Ramadan berikutnya malah tanggal 18, Ramadan berikutnya fi Ashril Awakhir. Jadi kaul mengenai kapankah Ramadan itu terjadi di bulan Ramadan ini sangat banyak. Cuma mayoritas ulama mengatakan bahwa pada hari 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kalau mereka yang berpendapat bahwa Ramadan itu berpindah-pindah, kadang tanggal 1, kadang tanggal 2, kadang tanggal 3, kadang tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, terus berpindah-pindah. Wasirru fi dzalika ayyasiral mu'minu fi kulli lailatin min hadha syahri fi ghayatil iqbal Allah ta'ala wa ala ta'atihi. Rahasia kenapa Ramadan, kenapa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, kadang di tanggal 1, kadang di tanggal 3. Kalau berpindah-pindah berarti tidak ditentukan, tidak ditentukan pada 10 hari terakhir, tidak ditentukan pada tanggal 17, tapi berpindah-pindah. Rahasia daripada yang demikian itu supaya orang yang beriman pada tiap malam daripada bulan suci Ramadan ada dalam iqbal yang maksimal kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pada taat yang maksimal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajaan ayyusodi pahadil lailah, karena ia berharap iqbalnya, ibadahnya, doanya pas bertepatan dengan malam diturunkannya Lailatul allati ujimat alaihi wallahu a'lam. Yang Lailatul Qadar itu disamarkan, wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kalau ada orang yang cerita, saya dapat Lailatul Qadar kapan? Kemarin tanggal 16. Kita jangan heran mulai tanggal 16. Cuma boleh kita heran mengenai orangnya.
tidak layak kayak gini dapatnya Al-Qur'an. Kan pernah masalahnya pernah orang lagi tewet. Cerita, mungkin dia dengar kita ini santri. Saya pernah dapat Lailatul Qadar. Mungkin kayak apa Lailatul Qadar? Saya lihat katanya air kali baru jadi kayak cincau. Terus pohon kelapa segini-segini telah mati. Bukan Lailatul Qadar nyong, lu bohong. air kali baru katanya kayak cincau kental. Pohon kelapa segini-gini. Lu kayak gitu, lu mabok. Nggak gampang. Bukan hal yang enteng, bukan hal yang kecil. Lailatul Qadar itu Masya Allah. Kalau orang berhasil mendapatkan Lailatul Qadar, berarti umurnya dipanjangkan sama Allah. Karena umur panjang itu bukan hitungan hari, bulan, dan tahunnya, bukan. Sebab semuanya mengenai hitungan tahun, bulan, minggu, dan harinya itu sudah ditentukan. Ini akan mati pada tahun sekian, itu sudah ditentukan. Tetapi kenapa kita masih juga diperintahkan untuk berdoa agar panjang? Pengertian panjang umur itu bukan bulannya, bukan tahunnya yang ditambah lagi, tetapi nilai daripada tahun tersebut. Karena satu malam yang dihasilkan oleh seseorang, kalau malam itu adalah Lailatul Qadar, nilainya lebih baik ketimbang 1000 bulan. Begitu. Kalau kita alokasi umur 70 tahun tambah 1000 bulan, 1000 bulan itu sendiri kurang lebih 70. Berarti nilai umur kita itu sama dengan orang yang hidupnya selama 140. Oh, ini orang panjang umur. Yang maksud begitu. Kalau umurnya nggak ditambah, agak ditambah. Karena ajal sudah ditentukan. Kalau sudah tiba di ajalnya, jangan kata satu jam, sedetik nggak bisa mundur, nggak bisa maju, pas. Jadi minta panjang umur itu bukan tahunnya yang ditambah, tetapi nilai umur kita itu yang ditambah oleh Allah. Ulama-ulama terdahulu itu umurnya kalau hitungan tahunnya panjang-panjang apa pada pendek? Pendek. Ulama-ulama besar itu umurnya nggak ada panjang. Lain kos orang. Kadang-kadang dapat bonus juga kagak. Tidak sampai 63 tahun. Imam Ghazali kurang lebih 50 tahun. Bagus kan? Terus siapa? Nabi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jasuri itu umurnya hanya 63 tahun. Pendek-pendek umur. Cuma nilai umurnya Masya Allah, tabarakallah, susah kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.